إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصينا إلا ما كتب الله لنا ومولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Sadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah yang mana atas segala nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan rutinitas mingguan kita, yakni salat Jumat berjamaah. Salawat berikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum khatib menyampaikan isi khutbah khatib pada siang yang berbahagia ini, tak lupa khatib berwasiat kepada jamaah sekalian, terkhususnya dari khatib sendiri, untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjauhi segala larangannya dan melakukan segala perintahnya. Tema khutbah khatib pada siang berbahagia ini adalah selalu berpikir baik. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Ada dua masalah yang tercela menurut tawakal dan akidah. Setiap muslim harus menjauhi keduanya sejauh-jauhnya demi untuk menjaga Islam dan imannya supaya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah pertama adalah masalah materi dan kecintaan manusia kepadanya, sehingga menyebabkan lemahnya akidah dan tawakkalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa kikir, tidak mau menolong sesama muslimnya, khususnya orang lemah dan tetangga, takut miskin, serta terlalu berhati-hati terhadap hartanya, sebab takut menghadapi kesulitan di masa mendatang. Padahal dia tidak mengetahui bahawa segala sesuatu tidak akan terjadi kecuali hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang sibuk mengumpulkan harta sampai ia tidak menunaikan zakatnya dan tidak menafkahkan pada orang-orang miskin, tetapi hartanya dilenyapkan Allah di dalam sekejap mata, atau ia meninggal sebelum menikmati kesenangannya, sehingga semua usahanya menjadi sia-sia dan rugi, dan ia akan menanggung pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang dulunya miskin, tetapi dalam sekejap Allah Subhanahu wa taala merubah keadaannya menjadi orang yang kaya dan hidup serba berkecukupan. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahawa rezeki setiap makhluk yang hidup hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan ditentukan oleh yang lain. Seperti yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha, Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Dan berapa banyak binatang yang melata dan tidak dapat mencari rezekinya, akan tetapi Allah yang memberinya dan kalian rezeki, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rasulullah SAW juga bersabda, Inna Allah lam ya'murni bikanzid dunya wala bittiba'is syahawat, faman kanazat dunya yuridu biha hayatan baqiyatan, fa innal hayata biyadillah azza wa jalla, ala wa inni la anikzu dinaran wala dirhaman wala asau rizqan lughadin. Sesungguhnya Allah tidak menyuruhku menimbun harta dan tidak menyuruhku mengikuti hawa nafsu. Siapapun yang menimbun harta untuk bekal hidup yang abadi, maka ketahuilah bahawa kehidupan hanya ditentukan oleh Allah yang Maha Mulia. Ketahuilah aku tidak pernah menimbun uang dinar atau dirham dan tidak pernah menimbun makanan untuk esok hari. Adapun masalah yang kedua yang harus dijauhi oleh setiap muslim adalah perasaan pesimis terhadap sejumlah hari, bulan, tempat-tempat, dan terhadap sebagian orang, dan terhadap sebagian burung, dan lain sebagainya yang dapat mengurangi keyakinan seorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kepercayaan semacam itulah yang diperangi oleh agama dengan kuat, sehingga seorang muslim tidak boleh mempercayai suatu apapun yang berbentuk tahayul, kebajiran, serta perasaan pesimis. Ada sebagian orang yang jiwa, akal, dan imannya lemah, sampai ia melupakan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan ia percaya bahawa bulan Safar akan mendatangkan berbagai bencana, sehingga mereka tidak berani berpergian pada bulan Safar atau mengadakan perkawinan, karena mereka percaya bahawa bulan Safar akan membawa sial bagi mereka. Sudah jelas bahawa keyakinan semacam itu adalah keyakinan orang-orang bodoh,
dan para pembangkang yang bertentangan dengan petunjuk Rasulullah SAW. Bukankah Rasulullah percaya bahwa semua kejadian hanyalah karena takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau SAW tidak percaya kepada segala kepercayaan takhayul dan kufarat yang dapat membolehkan keimanan seorang kepada Allah yang Maha Perkasa. Bahkan beliau SAW yakin bahwa segala yang ditakdirkan akan terjadi, maka ia akan terjadi, dan apapun yang tidak ditakdirkan, maka ia tidak akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaknya kalian berpasrah diri kepada Allah jika kalian benar-benar beriman. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusina illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali malapetaka apapun tidak akan menimpa kami kecuali yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dia Tuhan kami, dan hanya kepada orang-orang yang beriman berserah diri. Rasulullah SAW juga bersabda, La adawa, wala diyarata, wala hamata, wala safara. Jangan percaya adanya nasib buruk pada penyakit menular, pada burung gagak, dan pada bulan safar. Siapapun yang berpegang teguh kepada ajaran Allah dan Rasulnya, bertawakal kepada Allah, maka ia telah memutuskan segala kepesimisan terhadap segala sesuatu yang dianggapnya membawa sial. Ia akan menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah rahimakumullah. Hendaknya kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gantungkan harapan kalian hanya kepada Allah. Jauhilah cinta kepada materi dan pada kehidupan dunia. Karena kehidupan dunia adalah kesenangan sementara. Perangilah segala kepercayaan kufar dan takhayul. Ramaikan rumah-rumah kalian serta waktu-waktu kalian dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, serta mengoreksi semua kekurangan kalian. Karena segala duka yang terjadi adalah karena dosa pelakunya. Jangan kalian pesimis terhadap masa, tempat, serta makhluk apapun. Sebab apa saja yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala akan terjadi, dan apa saja yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan terjadi. Ketahuilah bahwa pesimis terhadap segala sesuatu merupakan maksiat yang akan datang murka Allah. Yang demikian pula keterangan akan datang dari Allah kepada pelakunya. Seseorang yang melakukan kemaksiatan, maka ia akan pesimis terhadap dirinya dan juga orang lain. Sesungguhnya ia terpercaya terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah memperingatkan kepada para sahabat sewaktu mereka hendak melewati perkampungan kaum Samud di Hijr dengan sabda yang berikut, La tadkhulu ala haula'il mu'adzibin illa an takunu baqina khasyata ay yusibakum ma asabahum. Janganlah kalian masuk ke dalam perkampungan orang-orang yang pernah siksa, kecuali kalian dalam keadaan menangis karena takut ditimpa siksa seperti yang pernah menimpa mereka. Hadirin jemaah Jumat yang mulia, hendaknya kalian selalu takut kepada Allah dan jauhi segala maksiat dan dapat pesimis terhadap sesuatu, seseorang, tempat dan waktu. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada Allah serta bertawakal, sebab Allah adalah sebaik-baik tempat untuk berpasrah diri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.